Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Saham Menarik minggu depan. Di sini saya mau bahas tentang 12 saham yang menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan, baik yang scalping, trading jangka pendek maupun trading jangka panjang. Di sini saya menganalisa menggunakan broker summary dan juga secara teknikal dan tidak membahas secara fundamental karena ini hanya trading bukan investasi. Sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama saya mau bahas tentang kemungkinan IHSG ke depan. Menurut saya IHSG ke depan masih cenderung bearish ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat secara chart daily. Secara chart daily MACD-nya masih dead cross, masih ada di bawah, masih negatif dari area nolnya, kemudian belum golden stars, belum golden cross maksud saya. Jadi ada potensi untuk masih ada penurunan ke bawah. Kemudian di sini juga resistennya belum berhasil ditembus, belum membentuk higher high. Jadi ada potensi masih turun lagi ke bawah dengan target bearishnya itu ke area 6.600, yaitu target divergence-nya Bapak Ibu. Kemudian saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk menjauhi sementara saham-saham yang berkorelasi kuat dengan IHSG, dan saya cenderung fokus di saham-saham second dan third liner yang tidak berkorelasi dengan IHSG. Oke, selanjutnya kita akan bahas saham-saham yang pertama, yaitu ada saham Dewa. Di sini menurut broker summary saham Dewa itu hari Jumat itu kemarin menarik karena diakumulasi oleh MG, dan saya yakini MG ini adalah big player yang berspekulasi karena sering di pom-pom atau di mention oleh influencer yang besar. Kemudian kalau Bapak Ibu mau ikut beli Dewa, saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu beli di area supportnya saja, yaitu di area 81 sampai 84. Kemudian resistennya itu Bapak Ibu bisa jual di area 92 sampai dengan 95. Kemudian secara MACD dari 1 jam ini ada potensi golden cross, jadi ada potensi besok untuk meningkat, tapi ada juga potensi untuk turun. Tapi secara broker summary dibeli banyak oleh MG, jadi ada potensi untuk naik dulu sampai 93, kemudian akan dibawa turun kembali mengikuti saham Bumi dan saham Bakri yang lain yang sedang ada di fase bearish sementara. Jadi kalau Bapak Ibu scalping, Bapak Ibu bisa spekulasi beli di harga sekarang, atau saya rekomendasikan Bapak Ibu sabar dulu, tunggu di harga 82 sampai 83. Kemudian jual lebih cepat di harga 93 sampai 92. Untuk apakah ada potensi bisa break dari 95, saya belum yakin karena saham-saham Bakri lain masih berpotensi turun, jadi saham Dewa juga mengikuti. Kemudian di chart daily-nya MACD-nya itu ada potensi untuk dead cross, kalau misalnya nyampe atas dan juga turun lagi ke bawah ada potensi dead cross. Jadi untuk jangka menengah menurut saya Dewa tidak menarik, tapi untuk scalping cukup menarik dengan support di area 82 sampai 84 dan resisten di area 92 sampai 95. Untuk Dewa seperti itu. Lanjut kita bahas ke saham CAK. Bapak Ibu saya bahas cepat karena saham yang akan bahas ada banyak, ada 12. Jadi kita cepat saja bahasnya. Untuk CAK menurut saya menarik walaupun hari kemarin ada distribusi, cenderung distribusi dari AKBK. Tapi kalau kita lihat dari volume yang pertama kali meledak itu di area sideways bawahnya ini, di area 180 sampai 200 itu yang pertama ada di tanggal 1 September. Kalau kita tarik sampai 1 September ada akumulasi dari DH, tetapi ada pembelian juga dari beberapa retail. Jadi menurut saya menarik untuk scalping, tapi untuk jangka menengah tidak menarik karena lebih cenderung akumulasi oleh retail dan didistribusi oleh bandar-bandar. Jadi kalau misalnya untuk trader dan scalper ini cukup menarik. Untuk area beli kita lihat dari chart 1 jam terlebih dahulu. Menurut saya di sini sudah diketahui bahwa supportnya itu ada di area 212 sampai 214. Kemarin saya sudah beli di area 212, kemudian saya jual lagi di 218 karena ada potensi tidak menguat. Kemudian saya akan mengincar kembali di area 212 dan juga 214. Kemudian untuk resisten yang pertama ada di resisten yang hari sebelumnya, yaitu di 224.
Jika 224 ini berhasil ditembus, target selanjutnya yaitu ada di area menutup gap di 232. Apakah mencapai situ saya tidak tahu, tapi ada potensi juga bisa ke sana karena sebelumnya ada break pattern, yaitu pattern cup and handle. Ini cupnya, ini handle-nya, kemudian di break, kemudian retracement, dan kemudian ada potensi untuk menguat kembali. Seperti itu, menurut saya ada peluang mencapai tutup targetnya di harga 232. Seperti itu, menurut saya Broxumnya menarik, teknikalnya juga menarik. Kemudian untuk jangka menengah, trading jangka menengah tidak menarik, tapi untuk scalping sangat menarik Bapak Ibu, untuk CAKK. Kemudian saham selanjutnya itu saham Jekon. Kita lihat terlebih dahulu untuk chart daily-nya. Oke. Yang pertama kita bahas dari Broxumnya dulu. Untuk Broxum dari hari Jumat kemarin ada akumulasi dari PD, CP, CC dan kawan-kawan dijual oleh CD, XL dan kawan-kawan ini. Menurut saya ada cenderung dijual oleh beberapa retail seperti XL, KK, AZ, LG mungkin LG retail, dan NI mungkin NI retail, GR mungkin GR retail, karena nilainya itu serempak dan nilainya itu tidak signifikan dibanding yang lain. Berbeda dengan PD yang nilainya signifikan dibanding yang lain. Menurut saya ini ada market maker yang berani spekulasi beli untuk mengangkat harga Jekon. Kemudian menurut saya menarik karena ada akumulasi, kemudian ditarik coba dari penarikan pertama di 30 Agustus. Kita lihat ada akumulasi juga dari PD sebanyak 4 miliar, sisanya adalah broker-broker yang cukup asing seperti KI, DH, AO, dan sisanya ini sepertinya retail. Ini pembeliannya juga ada PD, ada CP, ini FS, broker yang jarang dipakai retail. Kemudian apakah menarik? Menurut saya ini cukup menarik untuk dipantau, dan juga kemarin sudah secara teknikal sudah menyentuh resisten dari Agustus 2021 dan kemudian turun lagi. Apakah menarik? Sangat menarik kalau kita beli di support. Kita lihat dulu chart 1 jamnya. Oke, ini sudah berhasil break. Sepertinya ini membentuk suatu triangle. Seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Triangle dan berhasil menyentuh. Sepertinya ini sudah mencapai target Bapak Ibu. Low, high. Kemudian apakah sudah mencapai? Ternyata belum, tapi sudah tinggi. Jadi Bapak Ibu akan lebih baik tunggu di area bawah. Menurut saya supportnya yang terdekat itu ada di area 164 sampai 160 menurut saya. Yaitu di support yang sebelumnya adalah resisten dari high di 31 Agustus. Menurut saya ada pola seperti ini Bapak Ibu. Untuk kalau besok turun ada pola seperti ini ke 161, kemudian naik lagi ke 200-an. Seperti itu Bapak Ibu, menurut saya teknikalnya menarik, broker summary-nya menarik. Jadi untuk scalping sangat menarik, tapi apakah menarik untuk jangka menengah? Menurut saya untuk trading jangka menengah masih kurang menarik ya Bapak Ibu, karena harganya sudah terlalu ketinggian dari area-area sideways di 80-an. Akan menarik untuk jangka menengah jika sudah break dari 200. Jadi ada potensi membentuk yang saya sebut adalah handle and cup pattern. Ini ada handle-nya dulu, kemudian ada cup-nya yang sangat besar. Kemudian kalau misalnya break ke arah 127,2% targetnya, kemudian retracement, ada potensi untuk terus menguat lagi. Tapi karena naiknya sudah terlalu tinggi, potensi pattern ini akan semakin kecil Bapak Ibu. Jadi kita main aman aja, kita main di support yang terdekatnya aja 160 dengan target terdekatnya di 200. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Jekon seperti itu, fokusnya di scalpingnya saja. Kemudian saham Okas. Untuk saham Okas kita lihat dari hari Jumat kemarin ada akumulasi besar dari MG. Ini seperti biasa, sepertinya MG big player yang spekulan. Kemudian pembeli yang lain adalah XL, CP. Ini XL mungkin retail atau CP juga retail. Kemudian ini sisanya broker-broker yang jarang dipakai retail. Ini penjualnya malah broker-broker yang dipakai retail. Menurut saya Broxum yang seperti ini sangat menarik karena retail-retailnya jualan dan mungkin big playernya yang ngambil dan ada potensi untuk diangkat lagi.
Kemudian secara teknikal ini sudah menyentuh resisten di 197. Apakah menarik? Menurut saya masih menarik karena Bapak Ibu bisa tunggu di area bawah. Kalau misalnya okas ini tidak kuat naik lagi, Bapak Ibu bisa tunggu di area support yang terdekatnya itu berdasarkan chart 1 jam ada di harga 183 sampai 185. Atau kalau misalnya tidak yakin dapat, Bapak Ibu bisa antri di 183 sampai 186. Bapak Ibu bisa consider beli dulu, dan kebetulan hari Jumat lalu okas ini sudah area Bapak Ibu dan dikunci. Jadi ada potensi makin menguat, ada kemungkinan besok break dan mencapai targetnya. Kita lihat di chart daily-nya dulu. Sudah break dari pola raksasa double bottom, ada potensi break kuat ke arah yang terdekat di 240. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu dulu kalau misalnya besok confirm break. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu lagi di area 198 sampai 190 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tunggu di 190 dan 198 untuk supportnya. Kemudian kalau di bawah itu cut loss dulu lebih baik dan tunggu lagi di area 180 sampai 183. Kemudian resistennya ada di 240 sampai yang terdekat di 235. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Apakah masih layak dipantau? Sangat layak untuk scalping, apalagi sudah area hari ini. Kalau untuk jangka menengah sepertinya masih sangat menarik karena ada pola double bottom yang berhasil di break dengan volume yang kalau besok tinggi sangat menarik Bapak Ibu. Berarti confirm dengan volume yang tinggi, ada potensi akan makin naik Bapak Ibu. Seperti itu untuk okas. Kemudian untuk saham selanjutnya ada Nelly. Tapi saham ini saham yang tidak liquid, jadi saya tidak rekomendasikan untuk Bapak Ibu yang punya modal tinggi. Tapi untuk modal dikit-dikit Bapak Ibu masih boleh ikut karena ada potensi ini membentuk suatu pattern, yaitu cup and handle. Ini cupnya, kemudian tidak bisa break, ini handle-nya ada potensi break sampai ke arah 161,8 dari Fibonacci cup and handle di arah 350 Bapak Ibu. Kenapa menurut saya menarik? Di sini sudah ketahui bahwa hari kemarin ada big akumulasi. Kemudian sejak ada volume lonjakan di hari-hari sideways-nya itu, yaitu di sejak tanggal 2 September. Coba kita lihat di 2 September ada big akumulasi dari YP, YJ, sisanya nilainya kecil-kecil. Jadi menurut saya ini YP bisa jadi YP big player yang mau spekulasi beli di Nelly dan ingin mengangkatnya, kemudian dijual oleh retail-retail. Ada CC, ada NI, MG Retail, mungkin ada EP, XL, kakak. Apakah menarik? Secara broker menurut saya sangat menarik karena ada big akumulasi. Kalau secara teknikal juga sangat menarik karena setelah turun ada bearish di sini, kemudian ada support di harga 326, kemudian turun breakdown, kemudian diangkat lagi dan tidak berhasil lewat dari 326, kemudian turun lagi. Ada potensi akan breakout lagi karena ada akumulasi dari bandar dan juga ada pola cup and handle. Jadi untuk scalping juga menarik, secara broksum menarik, secara teknikal menarik. Apakah untuk jangka menengah menarik? Menurut saya juga menarik, tapi sayangnya saham ini tidak liquid. Jadi Bapak Ibu harus memikirkan modalnya seberapa besar agar tidak mengganggu cara kerja bandar di sini. Seperti itu Bapak Ibu untuk saham Nelly. Kemudian selanjutnya kita bahas saham Arko. Saham Arko ini sudah sering disebut-sebut oleh salah satu influencer saham. Jadi saat saya cek ternyata benar menarik, tapi Bapak Ibu harus belinya di area supportnya saja seperti ini Bapak Ibu. Kemarin sebenarnya sudah pagi-pagi sudah capai di support, tapi itu cuma openingnya saja, jadi langsung diangkat. Kita lihat di sini candlenya jelek, cuman candle openingnya dong di bawah terus langsung diangkat. Tapi artinya di sini bandar memberikan signal bahwa nih saham ini tidak akan dibawa jebol ke supportnya secara dalam waktu dekat. Jadi ada potensi akan diangkat dulu ke atas. Untuk supportnya ada di area 515 sampai 535. Kemudian resisten yang terdekat itu ada di 635
sampai 620. Kemudian jika break ada potensi resistennya itu ada di 595 sampai 575. Apakah menarik? Secara teknikal masih menarik, masih ada potensi ke atas. Kalau secara Broksum kita lihat dari satu hari kemarin pas hari Jumat ada akumulasi dari YJ yang cukup besar, berarti dia bisa beli dari area bawah di harga AVG 560. Oke, masih menarik, cukup dekat dari harga closing yang kemarin. Kemudian kita lihat dari volumenya sejak break ini deh, 26 Juli apakah menarik? Malah terjadi big distribusi dari YJ, bisa jadi ini naiknya cuma sementara aja, tidak akan dibawa lebih tinggi. Jadi YJ yang kemarin hanya memancing retail, jadi ada potensi naiknya hanya sementara. Mungkin Bapak Ibu dengan target yang terdekat 635 sampai 620, dan saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu jual setengah dulu. Kalau misalnya berhasil break, hold dulu, jangan nambah bareng karena ada potensi didistribusi lagi ke arah bawah. Begitu Bapak Ibu. Untuk Arko scalping menarik, untuk jangka menengah tidak menarik. Kesimpulannya seperti itu. Oke, lanjut ke saham LTLS. Ini saham yang saya sudah pantau dari lama, sejak harga 1400 kalau tidak salah. Dari harga benar 1400 saya beli di area sini karena ada pola cup and handle. Sudah saya beli dan saya jual cepat di harga 1500-an dan ternyata masih naik tinggi. Kemudian apakah saat ini masih menarik? Oke, kita lihat terlebih dahulu dari Broksumnya. Broksumnya itu hari kemarin ada akumulasi dari GR, NI, KK. Ini broker-broker yang sering dipakai retail, tapi nilainya itu GR ini cukup signifikan, jadi bisa dibilang ini big player yang sedang spekulasi untuk mengangkat saham ini. Kemudian kita cek lagi dari pertama kali volume melonjak dan break itu di tanggal 30 Agustus. Kalau kita tarik dari 30 Agustus ada akumulasi besar dari GR. Oke, GR ini ternyata masih nambah dari kemarin dengan total sebesar 4,1 miliar, dan CC juga beli banyak, AO jual, YP jual. Ini sepertinya masih 50-50 Bapak Ibu. Jadi menurut saya Broksumnya masih netral tapi cenderung akumulasi dan cenderung menarik Bapak Ibu. Untuk technical apakah menarik? Sepertinya menarik. Sini sudah break dari harga 1580, breaknya resisten yang cukup kuat sepertinya, karena dalam 3 hari tidak berhasil kuat break dan ternyata 2 hari lalu berhasil kuat break. Bapak Ibu kalau mau beli, saya sarankan belinya di area 1540, 1500 sampai dengan 1540. Di area situ menarik untuk dibeli, walaupun ini bottoming yang jauh ya Bapak Ibu dari harga sekarang. Kalau Bapak Ibu tidak sabar juga, Bapak Ibu bisa beli di sini Bapak Ibu. Ada support lagi di area sini, coba kita hapus dulu. Di area 1600, 1595, oke. Di area 1600 maksud saya sampai 1585 menarik untuk dibeli. Kalau misalnya turun lagi bisa cut loss dulu sedikit atau cut loss dulu secara cepat dan beli lagi di area bawah sini, yaitu di area 1510 sampai 1495. Di sini adalah support yang terakhir. Kalau misalnya di bawah ini Bapak Ibu bisa consider cut loss dulu untuk semuanya dan tunggu di area bawah lagi di area 1400. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk supportnya seperti itu. Untuk resistennya kita lihat lagi di chart daily karena ini sudah naik terlalu tinggi. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari 1065 sampai 1080, target terdekatnya itu di 127,2%, yaitu di harga 1720 sampai dengan 161,8%-nya di 1900. Jadi supportnya yang pertama ada di 1600, support keduanya di 1500, target pertama ada di 1720, target keduanya ada di 1900. Seperti itu Bapak Ibu. LTLS masih menarik karena Broksum dan teknikalnya menarik dan MACD-nya juga masih mengarah ke atas, jadi masih sangat menarik. Untuk scalping menarik, untuk jangka menengah juga menarik. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi sayangnya LTLS ini kurang liquid karena
Selama bulan September saja total hanya net value 8,6 miliar dan satu hari kemarin saja hanya 1,6 miliar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke saham MTDL. Untuk saham MTDL tanggal 9 lalu ada akumulasi yang besar dari CC, ZP, sisanya broker-broker yang kemungkinan retail, penjualnya juga retail. Oke, menarik. Dan yang menarik lagi adalah di sini ada pola cup and handle sepertinya Bapak Ibu. Seperti ini. Sebelumnya ini adalah support dari double bottomnya, kemudian di break, kemudian menjadi resisten dari cup and handle dan break lagi, kemudian ada retracement sekarang. Kemudian apakah menarik? Di sini juga sudah berhasil breakdown trend, ada potensi masih menarik Bapak Ibu, tapi MACD-nya masih merah, masih oke, masih cenderung oke, masih ada potensi untuk mengarah ke hijau, akan menjadi golden cross. Tapi belum terjadi golden cross, masih bisa dipantau Bapak Ibu. Jangan langsung buru-buru beli. Untuk area buy ada di, kita lihat dulu dari chartnya, chart 1 jamnya. Menurut saya area menarik yang untuk dibeli yaitu ada di harga 655 di sini Bapak Ibu. 655 sampai 670 area yang menarik untuk dipantau. Kalau ke bawah itu ke bawah 660 dan di bawah 655 Bapak Ibu bisa consider jual dulu karena ada potensi false break. Dengan resisten itu yang pertama ada di 700 secara chart 1 jam, kemudian kita lihat lagi chart daily-nya. Untuk selanjutnya itu ada di 740 sepertinya. 740 sampai 730 seperti itu. Jadi Bapak Ibu punya peluang jika Bapak Ibu beli di harga 660, Bapak Ibu bisa peluang dapat reward 5,8% sampai dengan 11%, dengan risknya itu resikonya sebesar 2%-an. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk MTDL menarik untuk scalping dan juga menarik untuk jangka menengah dan jangka pendek. Seperti itu. Kemudian langsung ke saham CPRO. Untuk saham CPRO tanggal 9 lalu menarik, ada akumulasi dari GR dan MG, kemudian sisanya dijual oleh broker-broker retail. Kalau ada XC di area sell, ini sangat menarik, berarti retailnya jualan. Kemudian ada pola cup and handle, ini calon cup and handle ya, belum berhasil confirm break, jadi belum bisa dibilang cup and handle, tapi ada potensi menjadi cup and handle. Di sini adalah resistennya yang sebelumnya adalah suatu support dari pola inverted cup and handle. Kemudian ada potensi ini membentuk pola cup and handle atau juga bisa dibilang inverted head and shoulders. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini shouldersnya, ini headnya, kemudian nggak bisa berhasil break, dan ini shoulders yang kedua. Apakah bisa break? Ada potensi bisa, yang terdekat ke arah 86, kemudian retrace dan mungkin bisa diangkat kembali kalau misalnya bandara ingin mengangkatnya. Kemudian resistennya itu ada di sini Bapak Ibu. 86 sampai 85, supportnya itu ada di 74 sampai 77 jika berhasil break. Kalau untuk harga sekarang supportnya itu ada di, kita lihat dulu chart 1 jamnya. Supportnya itu ada di harga 72. Seperti ini Bapak Ibu, supportnya di 72. Kalau misalnya besok break, berarti supportnya itu menjadi di harga 77 sampai 74. Dengan resisten di harga 86 sampai 85. Kemudian target selanjutnya itu ada di, kita lihat secara Fibonacci dari lowest ke resisten, dan di 168-nya 161,8-nya itu ada di 91, dan juga target inverted head and shoulders-nya itu ada di 200%, yaitu di harga 99. Apakah mencapai 99 kita tidak tahu, tapi secara broker summary sangat menarik. Jadi Bapak Ibu bisa pantau, dan jika kita lihat dari tanggal 7 September yaitu tanggal dimana harga ini diangkat dan volumenya sangat tinggi,
kita lihat masih ada akumulasi sangat besar bahkan oleh CP dan GR dan BS MG. Nilainya ini sangat signifikan dan dijual juga signifikan sekali oleh para retail. Ini bisa terlihat ini retail-retail yang jualan. Jadi menurut saya Broxumnya sangat-sangat menarik, untuk scalping menarik dan juga untuk jangka menengah juga menarik. Dan Bapak Ibu harus ketahui dan harus consider bahwa saham ini juga mungkin akan bergerak lambat karena bandarnya mungkin bandar yang cukup sabar ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang naiknya mungkin pelan-pelan seperti ini Bapak Ibu. Besok ada sentimen kuat mungkin naik, kemudian sideways, kemudian ada potensi untuk mulai menguat lagi setelah bandarnya pom-pom kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk CPRO menarik. Kemudian lanjut ke saham MPPA. Untuk saham MPPA menurut saya menarik Bapak Ibu karena ada di supportnya, di dekat support dari 174. Support dibentuk dari Juli 2022 dan juga kebetulan ini adalah support yang dibentuk oleh MPPA di Maret 2021. Dan kemudian mantul, ada potensi dia menguat sampai ke arah resisten double bottom yang dibuat di bulan Juli sampai bulan Agustus. Secara Broxum juga menarik. Kalau kita lihat dari satu hari kemarin itu tentu ada distribusi karena merah dan dibeli oleh retail. Kemudian dari kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu, volume yang tinggi pertama itu di 30 Agustus. Ada distribusi besar juga dari MG. Kalau kita lihat dari Broxum 2 hari doang, dari 2 hari saja sudah ada big akumulasi dari MG. Berarti MG sudah mulai berusaha untuk ngangkat kembali dan dijual oleh YP, XC, SQ. Ini retail dan di sini pembelinya adalah market maker yang berspekulasi untuk mengangkatnya MPPA kembali. Dan kemudian secara MACD juga sudah berhasil golden cross Bapak Ibu, jadi ada potensi besok untuk menguat jadi hijau kembali. Menarik. Apakah menarik? Menurut saya menarik. Dengan titik entry kita lihat di chart 5 menitnya dulu. Menurut saya menarik ada di pertama di area belinya itu di harga 183. Menurut saya menarik. Kemudian support terakhir adalah di support 175. Ke bawah support 175 Bapak Ibu bisa consider cut loss karena ada potensi untuk turun lebih jauh lagi ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi supportnya dekat, resikonya kecil, dan rewardnya itu yang pertama di resisten 206 yang pertama, yang kedua kalau misalnya berhasil tembus yaitu di harga 222. Seperti itu Bapak Ibu, ada potensi naik lebih tinggi lagi. Dan resisten yang lebih dekat lagi yaitu ada di sini Bapak Ibu. Kalau ini berhasil break dengan volume yang cukup tinggi, ada potensi kuat sekali untuk ke arah 206 dan 202. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya support di harga yang pertama yaitu di 183, yang terakhir ada di 175, ke bawah itu cut loss Bapak Ibu. Kemudian resisten yang pertama harus dilewati yaitu di harga 191 dan 192. Jika berhasil break ada potensi ke harga 206. Jika berhasil break lagi ada potensi ke harga 220 Bapak Ibu. Jadi MPPA menarik untuk jangka menengah, untuk jangka menengah dan jangka pendek, dan menarik juga untuk scalping Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas saham TRIM. Oke, saham TRIM menarik karena broker summary-nya menarik. Kemarin ada akumulasi dari IF. Kemudian kita cek dari chart daily dulu biar tidak memusingkan. Untuk volume yang pertama kali tiba-tiba meledak itu di 25 Agustus dengan break dari cup and handle-nya ini. Kita lihat dari 25 Agustus. Oke, di sini ada distribusi dari PD. Ini retail PD YPAZ SQ, ada ODXC, ini retail dan pembelinya itu adalah kemungkinan bandar-bandar dan market maker, dan juga mungkin big player, ada IF, ada LG, AKBK, ZP,
ada BQ. Ini menurut saya broker seperti ini sangat menarik untuk dipantau, dan juga secara teknikal sini sudah berhasil break dari downtrendnya, ada potensi ini tapi ini cukup potensi saja ya Bapak Ibu, saya tidak yakin juga sepertinya. Ini ada potensi seperti ini Bapak Ibu. Ada pola flag dengan target yang cukup tinggi dari trim dengan lowest dan highest di sini dengan target jauh ke atas, tapi saya tidak yakin bisa sampai ke harga 600-an. Cuman untuk dalam waktu dekat kita fokus di chart atau pattern yang kecilnya dulu, yaitu ada pola flag juga, flag dari triangle dengan targetnya itu ada di 400-an Bapak Ibu, yaitu di highest yang sebelumnya dicapai di bulan November 2021 di harga 400-an. Untuk supportnya ada di, kita lihat dulu di chart 1 jamnya. Menurut saya support pertama ada di 336 sampai 340. Bapak Ibu bisa spekulasi beli dulu mengikuti bandar-bandar yang lain yang ikut beli di harga segitu, di harga 344 sampai 330. Bapak Ibu bisa beli juga di harga 336 sampai 342. Kemudian jika turun kembali, support terakhirnya itu ada di harga 322 sampai 328. Di sini support terakhirnya, jika ke bawah itu Bapak Ibu bisa consider cut loss dulu, karena ada potensi turun lagi ke lebih dalam lagi sampai ke harga 300-an. 302 sampai 304. Seperti itu Bapak Ibu, supportnya cukup menarik untuk dipantau, dan juga jika break dan volume tinggi ada potensi menguat sampai ke 438 dengan resisten terdekatnya terlebih dahulu di harga 360. Kalau kita cek lagi di chart daily-nya, yang terdekat itu ada di 388 sampai 382. Di sini Bapak Ibu bisa consider jual dulu di sini, kemudian jual full lagi di target dari triangle flagnya ini di harga 440. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk trim sangat menarik secara broker summary dan teknikal. Untuk scalping menarik, tapi tunggu di support, dan juga untuk jangka menengah juga sangat menarik tentunya, tapi tunggu juga di support. Jangan asal beli tergesa-gesa tanpa analisa dan tanpa melihat support resistennya. Kemudian saham terakhir yaitu saham BHIT. Ini saham MNC, menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena kita lihat terlebih dahulu dari broker summary-nya, di tanggal 9 ada distribusi biasa. Tapi di hari-hari sebelumnya seperti di sini Bapak Ibu bisa kita lihat dari di sini, dari up-nya itu, di naiknya ini dengan volume yang tinggi di tanggal 30 Agustus. Kita cek ada akumulasi besar dari EP. Ini EP adalah MNC Sekuritas. Kemungkinan bandar BHIT-nya ini sedang akumulasi kembali untuk mengangkat harganya BHIT ini. Kemudian secara teknikal juga menarik karena ini ada pola double bottom yang berhasil ditembus kemarin tanggal 5 September dengan volume yang juga cukup tinggi, dan candle hijaunya yang cukup signifikan dengan naik sebesar 12,68%. Jadi menurut saya itu valid, dan juga saat retestment juga berhasil dicapai supportnya di di harga 76 dan berhasil mantul lagi. Jadi menurut saya pattern ini cukup menarik untuk dipantau karena berhasil confirm dengan baik. Dengan target pertama yaitu di harga 82 dan berhasil dicapai. Kemudian target selanjutnya saya proyeksikan di harga 90 dan juga di harga 99. Apakah mencapai situ kita tidak tahu, tapi ada potensi bisa mencapai situ karena saham ini sedang diakumulasi oleh bandarnya EP. Kemudian kalau Bapak Ibu mau beli, saya sarankan Bapak Ibu beli di supportnya itu, yaitu pertama di harga 79, kemudian Bapak Ibu bisa beli di harga 77, dekat dengan harga broker-broker bandarnya. Jadi Bapak Ibu bisa beli dulu sedikit di 76 atau setengahnya, dan setengahnya lagi Bapak Ibu bisa beli di 77. Ke bawah 77 atau ke bawah 75 Bapak Ibu bisa consider cut loss dulu. Berarti ini ada false break. Kemudian untuk resisten yang terdekat yaitu ada di highest tanggal 8 kemarin dan tanggal 7 yaitu di harga 85. Dan
90, kemudian target selanjutnya yaitu target dari double bottomnya di 99, seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya sangat menarik tentunya untuk Behit, ada potensi ada turun dulu mungkin karena kemarin distribusi di harga 7978 dan juga ke harga 7776, seperti itu Bapak Ibu. Behit sangat menarik untuk scalping dan juga jangka menengah juga sangat menarik. Oke. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam. Maaf videonya terlalu lama karena pembahasan ini saya analisa tanpa persiapan, jadi langsung analisa saat itu juga. Oke, terima kasih.